Horas, pace bene, salam damai para saudara, khususnya sahabat kaum muda. Saya Frapio dari Assisi. Dalam kesempatan ini ingin menyapa para saudara-saudari dimanapun berada. Ada anggapan bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang langka, yang jauh dari realitas kita. Itu khusus bagi mereka yang sudah mencapai umur yang lanjut usia. Namun, itu bukanlah untuk orang muda. Namun pada tanggal 10 Oktober beberapa hari yang lalu 2020, Paus Fransiskus melalui Kardinal Agustino Vallini membeatifikasi Carlo Acutis, seorang muda yang masih berumur 15 tahun yang adalah Rasul Ekaristi. Dia ditetapkan sebagai beato. Nah, pernyataan ini mengafirmasi bahwa pernyataan yang kita sebut tadi adalah salah. Kita bisa juga mencapai kekudusan. Dan kekudusan itu bukan sesuatu yang jauh dari kita, tapi sesuatu yang dekat dengan kita. Bersama saya mau mengajak para saudara untuk berkunjung ke makam Beato Carlo Acutis. Selamat mengikuti dari Assisi, kota yang dicintai Carlo Acutis. Baik, para saudara, sobat muda khususnya, saya mau perkenalkan siapakah Carlo Acutis. Nah, Carlo Acutis adalah seorang anak dari keluarga Italia yang bernama Bapak Andreas dan Ibu Antonia, yang lahir di London tanggal 3 Mei 1991 dari keluarga yang Katolik, walau tidak begitu menghidupi iman mereka secara maksimal. Walau begitu, keluarga ini berusaha membantu Carlo Acutis untuk lebih dekat dengan iman Katolik. Dia dibaptis di gereja Santa Maria Berduka Cita di London pada tanggal 18 Mei 1991, 15 hari sesudah dia lahir. Ini adalah oratorio Beato Carlo Acutis di Assisi. Carlo Acutis sesudah lahir di London, dia tumbuh dan besar di Milan. Seperti anak-anak kebanyakan, Carlo Acutis itu sangat antusias dengan hidup, energik, bersahabat, sederhana, walau berasal dari keluarga yang cukup berada dan penuh rasa ingin tahu. Dia menyukai musik, olahraga, pencinta alam, menggemari teknologi informasi yang dipelajari secara otodidak. Dan lebih lagi, dia suka mendengarkan kisah hidup dari orang-orang kudus seperti Santo Tarsisius, Santa Goretti, ketiga gembala kecil dari Fatima. Begitu cepat ia menemukan betapa dirinya sangat dicintai oleh Tuhan. Penemuan ini melahirkan dalam dirinya kerinduan untuk bisa menyambut sakramen Maha Kudus. Masih umur 7 tahun, ia meminta untuk bisa menerima komuni pertama, dan hasratnya ini direstui oleh uskup di Bernaga Perego yang bernama Pasquale Macchi. Dan tentu saja, ini bukan tanpa alasan beliau memberikan izin kepada Carlo Acutis untuk menerima Ekaristi pada umur yang belum mencapai yang ditetapkan. Semenjak komuni pertama, cinta Carlos kepada Tuhan Yesus dalam Ekaristi bertumbuh begitu cepatnya. Cinta ini ditunjukkannya dengan mengikuti Ekaristi sesering mungkin. Bila hal itu tidak memungkinkan baginya, dia menyambut Ekaristi komuni, menyambut komuni spiritual. Kebahagiaan bagi Carlo Acutis adalah selalu mengarahkan pandangan pada Tuhan yang mencintai kita dalam situasi apapun. Sebaliknya, kesedihan adalah mengarahkan pandangan hanya pada diri sendiri dan membuat diri sendiri sebagai pusat.
autosentral. Carlos yang dalam umurnya masih sangat muda sudah melihat dengan jelas arah panggilannya. Yesus Kristus dalam Ekaristi adalah pusat hidupnya. Dia menjadi rasul Ekaristi. Ekaristi menjadi pertemuan dengan Tuhan yang sangat dirindukannya. Untuk lebih dekat dengan Yesus dalam Ekaristi, dia menyempatkan diri setiap hari untuk melakukan adorasi di hadapan sakramen Maha Kudus dalam tabernakel. Ekaristi adalah jalan tol menuju ke surga. Itu kata Beato Carlo Acutis. Dalam kesempatan ini, saya mau mengajak para sobat muda, saudara-saudari dimanapun berada, untuk berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus ini dengan kata-kata Carlos sendiri. Yesus adalah kasih. Semakin kita menutrisi diri dengan Dia yang menjadikan dirinya sungguh-sungguh makanan dan sungguh-sungguh minuman bagi kita dalam Ekaristi, yang di dalamnya termaktub jiwa dan keilahian Tuhan, kita akan semakin dimampukan untuk mengasihi. Ekaristi akan membentuk kita secara khusus semakin sama dengan Tuhan kita yang adalah kasih. Kehidupan spiritual yang dijalani Carlo Acutis dengan setia ini mewujud juga dalam relasinya dengan sesama. Carlos kecil sering juga beramal menyisihkan uang sakunya untuk menolong orang miskin di Milan, dan ini dilakukannya sering tanpa sepengetahuan oleh orang tuanya. Dia juga mengumpulkan sumbangan untuk diberi bagi orang miskin, menjadi relawan untuk membagikan bantuan, menyalurkan bantuan dari Caritas Fransiskan di Milan. Lebihnya lagi, Carlos bukan hanya memberi bantuan, sekedar memberi bantuan, tapi dia juga membangun relasi persahabatan dengan mereka yang dibantunya. Dia mengingat nama dan wajah dari masing-masing dari mereka. Makanya, Carlo Acutis, ketika dia meninggal, banyak orang yang belum dikenal orang tuanya menyampaikan turut berduka cita dengan menyatakan diri sebagai sahabat dari Carlo. Carlo Acutis, seperti kita ketahui, dia begitu senang mendengarkan kisah-kisah orang kudus teristimewa para gembala kecil dari Fatima. Dia meniru tindakan para gembala kecil dari Fatima yang mendapat penampakan Bunda Maria dengan mempersembahkan pengorbanan kecil bagi mereka yang tidak mencintai Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi. Kecintaan Carlos pada Yesus dalam Ekaristi mendorong dia untuk menarik banyak sahabat muda kembali pada Yesus. Carlos juga berusaha menarik perhatian kaum muda dengan mengumpulkan, mendokumentasikan, dan membuat sebuah pameran mujizat Ekaristi dari berbagai negara yang sudah diakui oleh gereja. Awal bulan Oktober tahun 2006, ketika dideteksi menderita leukemia ganas, Carlos sudah mengetahui bahwa ia akan meninggal. Di hadapan derita penyakit ini, iman kita sebagai orang beriman betul-betul diuji. Carlos dengan siap dan tersenyum menghadapi ujian ini. Baginya, tak ada yang perlu ditakutkan karena ia merasa telah mengisi waktu yang diberikan Tuhan kepadanya dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tindakannya yang terakhir adalah mempersembahkan deritanya bagi paus dan gereja seluruhnya, yang baginya menjadi penghantarnya langsung ke surga. Kita ketahui tanggal 11 Oktober 2006, Carlo Acutis dinyatakan meninggal secara medis, tapi baru tanggal 12 Oktober 2006, hati dari Carlo Acutis berhenti berdetak. Tanggal 12 Oktober 10 Oktober 2020, Carlo Acutis dinyatakan beato oleh Paus Fransiskus melalui perwakilannya Kardinal Agostino Vallini. Kekudusan Carlos, para saudara dan sahabat muda dimanapun berada, adalah kesetiaannya dalam menjalankan kebiasaannya yang normal sebagai orang beriman. Pergi ke gereja setiap hari,
mengikuti Ekaristi, adorasi, doa rosario, dan semuanya ini mewujud mendaging dalam karya amal. Tentu bagi kita baik kaum muda, dewasa, anak-anak di segala usia, ini menjadi titik berangkat untuk mengingat kembali bahwa kita semua dipanggil untuk kekudusan. Kita hidup untuk kudus. Caranya menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Dari sini saya mengajak para saudara dimanapun berada, semoga perjalanan kita untuk mencapai kekudusan ini dibantu oleh Beato kita Carlo Acutis, mencintai segala yang kita laksanakan atas dasar cinta Tuhan yang telah mencintai kita terlebih dahulu. Saya dari Assisi mengucapkan selamat berjuang, Tuhan memberkati, Carlo Acutis menyertai. Shalom, pace bene dari makam Beato Carlo Acutis.